Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sapaan pagi pada hari ini dimulai dengan pembacaan dari ujub renungan untuk pagi ini, yaitu untuk ketentraman serta kedamaian jiwa bagi Saudara Gregorius Sugianto, peringatan untuk 100 hari wafatnya. Sedangkan bahan renungan untuk pagi ini berdasarkan Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Pada suatu hari Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada hari lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus manggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian Injil tulisan Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, dari Injil dinyatakan sebagai berikut, bahwa penglihatan agama tidak boleh ditonjol-tonjolkan, dihayati dengan sederhana dan dalam kerendahan hati. Bila juga digunakan untuk mencari penghormatan ataupun rasa kagum dari orang lain, itu dianggap sebagai penglihatan agama yang tidak benar. Bahkan Yesus mengatakan akan mendapat hukuman yang berat. Lalu tentang persembahan juga dinyatakan bahwa yang penting itu kualitasnya, bukan kuantitas. Yang kaya-kaya memberikan banyak, tetapi itu kuantitas. Karena ditanyakan juga oleh Yesus, uangnya dari mana? Uangnya dari sebagian dari kekayaannya atau sedikit dari penghasilannya. Sedangkan untuk janda miskin, meskipun jumlahnya amat kecil, tapi dinilai oleh Yesus sebagai bernilai besar. Hanya 1 duit, hanya sedikit uang,
tapi dipuji oleh Yesus. Mengapa? Karena meskipun dalam jumlah yang demikian kecil itu, sebetulnya itu merupakan keseluruhan dari nafkahnya hari itu. Penghasilannya, kekayaannya yang dipunyai dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tentang persembahan dan kalau dinyatakan dengan uang, sebetulnya perlu dipahami sebagai berikut. Persembahan sebetulnya bukan hanya uang. Uang itu hanya gambaran. Persembahan adalah sebetulnya dari diri kita, apa yang kita punya. Entah itu waktu, entah itu tenaga, entah itu perhatian, ataupun juga hal-hal yang lain. Itu pun juga merupakan persembahan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Dalam Injil memang dikatakan uang, tapi sebetulnya itu hanya simbol dari persembahan yang kita punya. Semoga saja kita memahami, semoga kita mengerti bahwa apa yang kita buat sebagai persembahan bagi Tuhan tidak boleh ditonjol-tonjolkan agar dipuji oleh orang lain. Itu bahan renungan untuk hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, melalui Injil yang kami baca pada hari ini, Engkau mengajar kepada kami agar kami perlu menghayati agama kami, iman kami dengan rendah hati. Dengan ungkapan-ungkapan yang sederhana, tidak perlu mencari pujian dari orang lain. Juga tidak boleh kami gunakan untuk mencari keuntungan bagi diri kami sendiri. Juga dalam persembahan kami juga perlu belajar dari janda yang miskin, mempersembahkan secara total apa yang kami punya. Entah itu yang kami hanya punya tenaga, pikiran, ataupun juga perhatian. Lebih-lebih pada suasana yang saat ini kurang menguntungkan berhadapan dengan virus COVID ini, semoga saja kami lebih memperhatikan orang lain, memberikan apa yang kami punya agar semua orang bisa merasa aman, bisa merasa damai, bisa merasa terlindung, juga bisa merasa terjaga. Dan semoga iman kami pun lebih mengarahkan dan juga membantu orang lain agar semuanya saja punya harapan ke depan yang jauh lebih baik. Dan mereka yang sedang sulit, semoga saja dengan bantuan dari kami semua akhirnya bisa dientengkan, dan mereka yang menjadi korban dari apa yang dialami saat ini bisa juga lebih diringankan bebannya. Yang susah pun bisa mendapat hiburan-hiburan. Semoga Tuhan berkenan untuk menerima segala permohonan kami, sebab semua itu kami mohon kepadamu melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan berkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.